Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Indarwati, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching supervisi akademik yang mana saya sendiri Ima sebagai observer ataupun pengamat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang sangat cantik-cantik, ada Bu April dan juga Bu Yuyun. Kali ini Bu April jadi apa, Bu April? Saya di sini jadi coach. Jadi coach, lalu Bu Yuyun jadi apa, Bu Yuyun? Sebagai coach. Iya, Bu Yuyun hari ini sebagai coach, lalu Bu April sebagai coach. Semoga apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini nantinya berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Bu Ima. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ima? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Oh ya, saya dengar nanti Bu April hari ini mau melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu Ima. Baik, karena Bu April hari ini mau melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan terlebih dahulu dengan Bu April. Boleh Ibu? Boleh Bu Ima. Baik, untuk proses coaching hari ini nantinya kan saya akan melihat juga proses coaching dan nanti saya akan hadir waktu Ibu coaching nanti sama coachi. Terus saya juga akan melakukan, selain melihat, nanti saya juga akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan. Terus juga nantinya saya akan melihat dan juga mendengar apakah Bu April telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya nanti akan mendengar jawaban dari coach sendiri, apakah juga sudah menjawab dari pertanyaan yang Bu April utarakan, seperti itu ya. Terus nantinya untuk yang disampaikan kayak gitu sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Seperti yang kita tahu kan prinsip coaching ada 3 ya Bu, sesuai dengan kemitraan, terus juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, seperti itu. Untuk proses coaching kali ini nantinya ada hal juga yang ingin saya tanyakan Ibu, boleh? Tentu saja boleh Bu Ima. Baik, untuk kompetensi yang Ibu kembangkan sendiri saat proses coaching kali ini tuh kompetensi apa saja Bu yang dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari 3 kompetensi yang telah Bu April sampaikan tadi, kira-kira yang paling spesifik yang ingin Bu April kembangkan itu kompetensi yang mana nih Bu? Yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Jadi kemudian nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga nantinya beliau mendapatkan jawaban atas permasalahannya Bu Ima. Baik, tadi berarti Bu April ingin mengembangkan 2 kompetensi ya. Yang pertama tadi sebagai pendengar yang aktif, dan yang kedua Bu April ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mana nantinya bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya. Oke, lalu kira-kira nih ya Bu ya, untuk indikator ketercapaiannya apa saja ini Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi dengan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara dan langkah-langkah untuk menemukan solusi dari masalahnya Bu Ima. Baik, berarti indikator ketercapaian dalam proses coaching kali ini Bu April ingin membantu coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Berarti persiapan dari Bu April sudah sangat lengkap sekali ya Bu ya. Semoga nanti niat baiknya untuk melakukan proses coaching hari ini berjalan dengan lancar, dan nanti saya izin untuk dapat menilai Ibu ya. Tetap di sini boleh Ibu? Iya Ibu, baik. Baik. Sama-sama Ibu. Jadi terima kasih ya Ibu atas semangatnya Ibu Ima kepada saya untuk melakukan coaching hari ini. Baik, sama-sama Bu April. Monggo silakan dilakukan coaching hari ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu.
Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuyun? Alhamdulillah saya baik Bu April. Saya dengar Bu Yuyun ini ada yang mau disampaikan ke saya ya Bu. Iya nih Bu April, saya ingin menyampaikan sesuatu sama Bu April nih. Tapi kita mungkin tidak punya banyak waktu ya Bu Yuyun. Mungkin hanya 10 atau 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih permasalahan yang ingin Bu Yuyun sampaikan? Begini Bu, dari tahun ke tahun itu pembelajaran di sekolah saya dalam penyampaian materi, pembelajaran itu kok masih menggunakan metode konvensional, jadi masih menggunakan ceramah, lagi-lagi ceramah dan ceramah gitu loh Bu. Sedangkan perkembangan zaman sekarang kan sudah canggih nih ya, teknologinya sudah maju pesat, tapi kok di sekolah saya itu masih pembelajaran masih menggunakan metode konvensional gitu Bu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi saya garis bawahi ya Bu Yuyun. Jadi permasalahan dari Bu Yuyun ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Ibu Yuyun ini kurang bervariatif ya Bu Yuyun. Iya Bu, betul, kurang bervariatif. Dari media yang digunakan masih ya model yang lama gitu, yang masih konvensional, yang seperti model ceramah gitu Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Yuyun dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu. Jadi begini, di sekolah saya itu khususnya dalam hal penyampaian materi, itu pembelajarannya kejadiannya ya nantinya diharapkan adanya perubahan yang variatif. Ya paling nggak berdiferensiasi seperti yang kita terima ketika kita diklat-diklat itu Bu. Oh, seperti itu. Ya, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Yuyun dapatkan? Saya ini ingin itu perubahannya misalnya dalam hal penyampaian metode, menggunakan model dari media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi Bu, contohnya aplikasi pembelajaran seperti Puisi, Kahoot yang sekarang sedang marak itu Bu, yang sedang booming gitu. Nah, bukan hanya sekedar slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah baik tapi saya ingin lebih baik lagi gitu Bu. Tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu, intinya ya pembelajaran yang bervariatif seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Baik, dari yang Ibu Yuyun sampaikan tadi, berarti pembelajaran yang Bu Yuyun itu inginkan yaitu menggunakan variasi metode, model, media, dan itu juga bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu Yuyun. Jadi bisa dikatakan berada di level 10 seperti itu ya. Kira-kira kalau untuk sekolah Bu Yuyun itu sekarang ada di level berapa? Kalau sekolah saya itu sepertinya masih ada di level 5 Bu. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit karena mereka all generation gitu Bu, generasi tua. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, saat ini kira-kira di level berapa nih Bu Yuyun ingin tingkatkan lagi agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Yang paling tidak naiklah Bu menjadi level 7, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit karena guru-gurunya kebanyakan guru senior itu tadi ya, guru yang sudah tua. Mungkin mereka kalau ingin mengembangkan teknologi juga istilahnya gaptek gitu ya Bu ya, mungkin ya. Oh, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu Yuyun. Kira-kira usaha apa yang ingin Bu Yuyun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Yuyun? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu. Apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring mungkin ya Bu ya. Atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan saya secara tatap muka, face to face gitu Bu istilahnya ya. Oke, untuk mentoring nanti nih Bu Yuyun, itu akan merencanakan dengan metode mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah dilakukan dan mungkin juga dari rekan-rekan Ibu yang
Jadi ibu itu merasa nyaman dan suka seperti itu. Nanti saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum mungkin ya Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi begitu Bu, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode yang bervariatif begitu. Oh ya, tadi Bu Yuyun sudah merencanakan misalnya dengan mentoring, pendampingan atau pelatihan. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Yuyun itu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesaikan itu dengan cara yang mana Ibu Yuyun? Sepertinya pelatihan atau workshop ya Bu ya, karena untuk pelatihan ini butuh persiapan juga, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian butuh biaya dan butuh narasumber yang kompeten untuk mengisinya. Jadi sepertinya saya akan melakukan mentoring seperti itu Bu kayaknya. Oh, dari kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yuyun itu membutuhkan support dari siapa saja Bu Yuyun? Untuk kegiatan mentoring ini nanti saya akan melakukan kolaborasi Bu, kolaborasi dibantu dengan rekan guru sekolahan saya, kemudian yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Tentunya sudah pernah melakukannya dengan baik gitu. Oh, wah Bu Yuyun ini berarti sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana kira-kira menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Kira-kira kapan nih rencana Ibu Yuyun ini akan mulai? Secepat mungkin Bu, mungkin Senin depan biar cepat ada perubahan gitu Bu. Ya, semoga rencananya lancar ya Bu. Saya juga tidak sabar nih mendengar cerita hasil praktik dari Bu Yuyun setelah melakukan mentoring. Nah, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Yuyun dapatkan? Alhamdulillah saya lega Bu, saya juga sudah mendapatkan gambaran langkah apa yang sebaiknya saya ambil ke depannya. Terima kasih Bu April sudah memberikan saya semacam langkah-langkah yang harus saya ambil di kemudian hari untuk adanya perubahan di sekolah saya begitu Bu. Baik Bu Yuyun, saya senang mendengar cerita dari Bu Yuyun. Mungkin percakapan kita ini cukup sampai di sini ya Bu Yuyun. Semoga rencana-rencana Bu Yuyun itu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya, sudah mendengarkan saya dengan baik. Saya akan segera mengimplementasikan, segera merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sekolah saya berubah dalam pembelajaran tadi Bu. Sama-sama Bu Yuyun. Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung cerita ke saya atau menghubungi saya ya Bu Yuyun. Ya Bu April, semoga kita bisa mengobrol lagi ya di kesempatan yang akan datang ya Bu ya. Baik Bu Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu April. Baik Bu April, gimana nih Bu tadi selama melakukan proses coaching hari ini? Lancar Ibu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya tadi juga sudah melihat ya proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu April hari ini. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih sama Ibu. Yang pertama, tadi kan sebelum proses coaching kita juga sudah mendiskusikan ya apa saja yang menjadi indikator keberhasilan. Lalu kalau melihat proses coaching hari ini tadi ya Bu ya, apa saja nih indikator keberhasilan yang sudah tercapai dalam proses coaching kali ini Bu? Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coachee. Jadi coachee tersebut itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ima.
Baik, tadi saya juga sudah melihat ya apa yang Ibu April lakukan sama Koci seperti itu. Ibu juga sudah melaksanakan alur cerita dengan baik, menanyakan tujuan, terus juga mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh Koci. Terus Ibu tadi juga membantu untuk membimbing Koci menemukan rencana aksinya, terus juga menemukan rasa tanggung jawab dalam diri Koci sendiri, bagaimana untuk mengembangkan rencana yang telah direncanakan. Terus saya tadi juga lihat Ibu udah fokus di situ, udah presence, artinya kehadirannya sangat penuh. Terus Ibu juga dapat bisa mendengarkan secara aktif. Lalu tentunya tadi karena Ibu sudah mendengarkan secara aktif, ada banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu berikan kepada Koci sehingga Koci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Nah, kalau dari hal yang tadi ya Bu ya, terus kan Ibu juga udah ada kompetensi kemitraan dan sebagainya kayak gitu. Kalau Ibu lihat ya, untuk kompetensi selanjutnya apa sih yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching-coaching selanjutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan juga memahami alur cerita lagi Bu Ima. Jadi terutama pertanyaannya yaitu dengan eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan yang eksploratif tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Koci sehingga dapat meningkat dan berkembang supaya coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik Bu Ima. Baik, mulia sekali ya Bu rencananya ya. Ibu tadi ingin mengembangkan lagi alur Tirta agar kedepannya lebih eksploratif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya lebih berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Lalu setelah melaksanakan proses supervisi kali ini dan juga coaching seperti itu ya Bu ya. Perasaan Ibu gimana nih? Dengan adanya supervisi ini hati saya jadi merasa tenang dan juga bahagia Bu Ima, karena saya yakin dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya ini saya menjadi merasa bersemangat dan untuk melakukan coaching lagi Bu Ima. Baik, semoga nantinya semangat yang telah tumbuh dalam diri Ibu dapat dipraktekkan untuk proses coaching-coaching selanjutnya dan semoga nantinya hasilnya akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu Ima, terima kasih Bu Ima. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa ngobrol bareng seperti ini. Kalau misalnya lain kali pengen ngobrol lagi boleh kok Bu, silakan saja. Iya, baik, terima kasih Bu Ima. Sama-sama Bu April, sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum. Salam.